Warga terpaksa menggotong jenazah di tengah banjir karena air masih tinggi. Pemerintah akhirnya menjebol tanggul penahan rop untuk mengurangi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga harus menerobos banjir saat menggotong jenazah Slamet, pria 70 tahun yang meninggal karena sakit di Bonyongsari, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga dibantu TNI Polri hingga BPBD Pekalongan untuk membawa jenazah hingga ke permakaman Beji. Ya, untuk dalam hal ini kita memberikan bantuan, kita kerahkan armada dan personil dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman, sampai penyelesaian pemakaman, dan kita kembali lagi ke rumah duka untuk para saudara-saudaranya yang termasuk melayat juga dari keluarga korban almarhum. Banjir di sejumlah wilayah Pekalongan belum surut. Ribuan warga pun harus mengungsi. Pemerintah kota menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 20 Februari 2021. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Warga menyaksikan air mengalir ke laut setelah tanggul penahan rop sengaja dijebol untuk mengurangi debit air yang mengenangi wilayah Pekalongan, Jawa Tengah hampir selama 1 bulan. Pembongkaran tanggul dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerjasama dengan aparat TNI Kodim Pekalongan, Jawa Tengah. Jika banjir telah surut, maka tanggul akan ditutup kembali. Pintu air di daerah Wonokerto itu kita jebol agar debit air yang keluar langsung ke laut itu bisa lebih besar dan membantu untuk penurunan debit air yang ada di daerah kota. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir terus diberikan ke lokasi banjir, dapur umum, serta pengungsian. Kondisi pengungsi juga memprihatinkan akibat berdesakan dan kedinginan. Selain makanan, bantuan obat-obatan juga sangat dibutuhkan. Banjir masih merendam kota Pekalongan, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sementara di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam Kecamatan Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto atau sebanyak 12 desa, dengan jumlah pengungsi mencapai 5.000 orang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Banjir juga masih merendam ratusan rumah di Teluk Jambe Barat, Karawang. Rumah Sakit Islam Karawang juga masih menutup layanannya karena terendam banjir. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang hingga siang tadi masih terendam banjir. Meski sudah tidak hujan, ketinggian air di wilayah ini mencapai 100 cm. Sebagian warga memilih pulang dari pengungsian untuk mengecek kondisi rumah setelah diterjang banjir. Terus barang-barang di rumah gimana, Bu? Hancur, nggak ada. Itu pintunya terbuka semua. Oh, ada bisa diselamatin nggak, Bu? Masih tinggal bangku doang. Sama ini ya, sekarang ini ya? Iya. Semuanya rusak. Rusak, nggak ada yang nyisa itu. Oke, perabotan keluar semua. Banjir juga merendam areal persawahan. Banjir ini merupakan dampak dari meluapnya Sungai Citarum yang melintasi kawasan di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Sementara itu, pasca banjir yang melanda Rumah Sakit Islam Karawang, sejumlah pegawai rumah sakit mulai membersihkan lumpur dari sisa banjir dengan peralatan seadanya. Akibat banjir ini, sejumlah peralatan rumah sakit rusak. Pihak rumah sakit pun terpaksa menutup sementara pelayanan dan seluruh pasien dipindahkan ke rumah sakit lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudin, iNews melaporkan. Pasca banjir, perbaikan jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi terus dilakukan. Perbaikan jalur rel berdampak pada batalnya 4 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Petugas KAI terus memperbaiki jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai terendam banjir. Kerusakan jalur rel ini terjadi antara stasiun Lemah Abang dan stasiun Kedung Gede. Kerusakan pada pondasi dan bantalan rel membuat sejumlah perjalanan kereta api dari arah Jakarta terpaksa dibatalkan. PT KAI menargetkan perbaikan jalur rel selesai pada Selasa 23 Februari 2021.
Ya, upaya percepatan penanganan untuk menormalkan kembali dari jalur rel yang terdampak banjir antara Lemah Abang dan Gedung Gede terus dilakukan oleh seluruh tim dari PT KAI Daup 1 Jakarta. Dan ditargetkan proses perbaikan dapat selesai pada siang hari ini, sehingga untuk perjalanan KA jarak jauh sore nanti dapat kembali dioperasikan melintasi lokasi tersebut. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa karena proses percepatan perbaikan masih dilakukan pagi hari ini, sehingga masih terdapat 7 KA yang dilakukan pembatalan untuk perjalanannya. Sementara itu, pada hari Selasa ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen, Jakarta yang kembali dibatalkan. Pembatalan karena kondisi jalur di antara stasiun Gedung Gede Lemah Abang belum aman akibat banjir. Tercatat, 2.000 penumpang meminta pengembalian uang lantaran batal berangkat. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca dengan penyemayan awan menggunakan garam. Rekayasa cuaca itu guna meminimalisir resiko banjir di Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengurangi intensitas hujan dan risiko banjir, TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan BPPT dan BNPB melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca. Sebanyak 2,4 ton garam disiapkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam konsul. Setelah selesai, konsul garam dinaikkan ke pesawat CN295A2901 dari Skuadron Udara 2 yang diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada ketinggian 10.000 sampai dengan 12.000 kaki, pesawat menabur garam ke awan yang berpotensi mengakibatkan hujan. Beberapa wilayah yang disemai garam antara lain Selat Sunda, Ujung Kulon, dan Lampung agar hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Sementara itu, terkait pengendalian banjir di wilayah ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut telah berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah penyangga ibu kota. Salah satunya dengan membentuk Satgas Penanganan Banjir yang telah bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan yang paling penting adalah kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat, ya. Apalagi kita bersyukur sebetulnya kemarin banjir terjadi di hari libur di Jumat Sabtu. Nah, ke depan ada potensi banjir terjadi di hari kerja. Tentu ini perlu pengaturan yang lebih lagi terkait dengan lalu lintas. Di hari kerja nanti dukungan dengan pihak kepolisian, Dishub dan sebagainya, tentu masyarakat harus berhati-hati membawa kendaraannya, harus tahu jalur-jalur mana yang tergenang air yang tidak. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia, terutama Jakarta, masih berpotensi hujan lebat hingga awal Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati celananya dipeloroti di pesta hajatan. Seorang pria menusuk temannya sendiri hingga tewas. Selengkapnya sesaat lagi.